Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalam ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah yang diwakili oleh Ustadz Sadat yang saya muliakan, bapak-bapak, para dosen, mungkin juga ada mahasiswa, pegawai yang dirahmati Allah. Di jadwal yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi pengajian pada siang hari ini, Ramadan sebagai bulan training. Saya tidak tahu dasar belakang pengambilan judul ini, apakah memang didasari oleh kepahaman pembuat judul ada nilai training di Ramadan, atau karena memang sering dulu ikut training di IPA sama di Himmah. Karena rata-rata di UMN ini orang-orang yang dulu training. Tapi saya ambil positifnya saja bahwa memang salah satu fungsi bulan Ramadan itu adalah melatih. Training itu kan bahasa kerennya. Maka yang perlu kita pahamkan, apa yang dilatih, siapa yang melatih, apa materi latihannya. Kalau di dalam training di Al-Wasliyah, baik tingkat dasar sampai kepada advance, ada instruktur sebagai yang memberikan pelatihan, ada materinya, ada yang dilatih. Kalau ada instruktur, tidak ada peserta, bercakap sendiri, gila namanya. Atau ada peserta, tak ada instruktur, diam di lokal itu dongok itu. Makanya hari ini kita dudukkan dulu. Di Ramadan ini siapa yang melatih, siapa yang dilatih, dan apa yang dilatih. Kalau pertanyaannya ditujukan kepada hakikat Ramadan, maka Ramadan ini adalah bulan self training. Dia pelatihan diri sendiri. Tidak ada di sini yang melatih. Kalaupun ada pelatih, dialah pelatihnya. Siapa yang dilatih? Ya dia. Apa yang dilatihkan, apa yang dibutuhkannya. Makanya Ramadan ini kan sifatnya sirriyah. Ini kita yang duduk ini tak ada yang tahu siapa yang puasa, siapa yang tak puasa. Ada orang untuk menunjukkan puasa pura-pura lemas, meludah. Tak percaya kau, katanya, bau mulutnya. Ya kan? Apalagi kalau macam buka puasa bersama. Itu tak tahu kita entah mana yang training, entah mana yang saya ulangi, entah yang mana yang puasa, entah mana yang tak puasa dibuka puasa bersama tuh. Karena dibuka puasa tuh yang diambil kata orang-orang yang toleran adalah kebersamaan. Maka yang tak puasa pun boleh ke situ hadir. Maka kalau yang tak puasa pun boleh hadir, namanya bukan buka puasa bersama. Ya kan? Apa namanya itu nggak tahu lah. Saya tidak ingin mengoreksi buka bersama itu. Kendati pun saya suka menghadiri buka bersama itu karena diundang, ada duitnya, ya kan. Tapi kalau kita duduk merenung, itu buka bersama itu pengejaan itu kepada orang yang miskin. Bayangkanlah satu porsi kalau makan di hotel, mana ada sekarang yang 50 satu porsi. Paling minimal 100.000 per porsi per orang. 100.000 itu kalau kita bawa ke kampung, udah bisa itu makan 3 keluarga untuk satu hari itu.
Kita habiskan itu di situ. Tapi udahlah, itu nanti ini kan live streaming, nanti marah pula orang tuh yang suka buka buka bersama itu ya kan, termasuk UMN. Nanti kapan kira-kira Pak Sadar? Oh udah. Kesalahannya ya. Mudah-mudahan semuanya puasa kemarin. Oke. Masuk kita, siapa yang melatih kita? Siapa yang kita latih? Kita. Bagaimana kita melatih kita? Kita melatih kita, dan bisa kita melatih kita kalau kita jujur terhadap diri kita. Saya buat dulu analogi supaya kita paham. Kalau di dalam kursus-kursus ada namanya placement test. Jadi sebelum dikelompokkan satu orang di kelompok ini, tingkat ini, itu ada placement test. Sama dengan kuliah ada semester 1, 2, 3. Itu duduknya itu per-ranking itu, apa namanya? Per standar atau kualifikasi sama. Tak boleh duduk anak semester 5 dengan semester 1, mata kuliahnya sama, tak cocok itu. Anak S2 gabung sama S1. S3 sama S1, sama-sama mata kuliah Pancasila, nggak boleh. Karena hakikat S1, S2, S3 berbeda, kendati pun materinya sama. Jadi perlu diketahui keadaan orang yang dididik. Jadi kita di Ramadan ini mendidik kita. Bagaimana kita bisa mendidik kita? Tahulah kita ini kita siapa. Nah, jadi untuk kita tahu siapa kita, kita perlu melakukan kajian internal, namanya arafah nafsah, mengkaji diri. Di sini nih, kalau kita saling tuding-menuding berkelahi ini. Tapi kalau kita mau jujur, kita akan tenang ini. Contohnya begini. Ya. Ini contoh jorok ini, contoh jorok. Umpamanya kita duduk, samping kita ada duduk orang ramai. Tahu-tahu bergeser ke kanan, bau kali ketiak kawan. Pasti kita bilang, bau kali mulut kawan. Kenapa kita mengatakan ketiaknya bau, mulutnya bau? Karena mulut, hidung kita tertuju ke dia kan? Betul nggak itu? Kenapa kita bilang mulutnya bau? Karena hidung kita tertuju ke mulutnya. Kenapa kita bilang ketiaknya bau? Karena hidung kita tertuju ke ketiaknya. Coba tujukan hidung ini ke ketiak kita. Bau tidak? Hah? Coba. Bau tidak? Tapi itu tidak pernah kita buat. Sehingga kita tidak tahu bahwa kita punya banyak kelemahan. Inilah kelemahan nanti kalau saya bilang republik payah. Inilah kelemahan manusia. Manusia selalu berdiri dan mengejar sesuatu atas dasar kemauan, bukan kemampuan. Saya ketika menguji atau membimbing di program S3 di UIN, Pak, tolonglah saya Pak, atau S1 atau S2, inilah yang paling sakit kita itu, Pak, ini kalau tak Bapak ACC, saya terpaksa bayar uang kuliah, Pak. Gue kan nggak ada gitu kan? Nggak ada. Kalau ada jangan bilang. Oke lah, saya baca dulu ya. Iya. Yang ditulisnya itu atau yang dituliskan kawannya untuk itu, saya tak tahu itu. Itulah kemampuan dia. Kemampuan dia tidak berbanding lurus dengan kemauannya untuk lulus. Semestinya kemauan dia untuk lulus segera itu dibarenginya dengan kemampuan dia menyelesaikan tugas akhir. Paham itu ya?
Tapi karena yang dominan adalah kemauan, kemampuan terabaikan. Sehingga sekarang banyak itu di Republik ini terjadi. Mau saja entah jadi apa. Nggak ada. Supaya lulus kemampuannya, maka direndahkan standar. Mahasiswa yang di UMN ini pun kalau dibuat UMN standar yang jujur, banyak yang tak lulus ini. Begitu banyak tak lulus, nanti tak ada yang masuk. Kalau tak ada yang masuk, tak ada yang bayar kuliah, tak ada gajian. Ah, udahlah, bantu-bantulah. Nah, ini namanya kenapa itu terjadi? Tidak mengenal potensi. Nah, di dalam diri kita ini ada apa? Di dalam diri kita ini ada dua yang saling bekejar ini. Ayatnya sudah hafal kalian semua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu di sini. Takwa itu di sini. Kalau nilai takwa pada diri kita lebih besar, kita macam malaikat. Patuh dengan apa yang Allah bilang. Tapi kalau nilai pujur itu lebih dominan, kita macam setan. Makanya manusia ini kadang-kadang macam malaikat, kadang-kadang itu harus jujur kita. Harus jujur itu, Pak. Kalau nggak jujur nggak bisa. Jujurlah. Saya ketika ditawari orang mau jadi ini, mau karena terbayang nanti fasilitas. Paling tidak fasilitas itu apa? Ketua. Kan banyak sekarang orang gila fasilitas ketua. Sehingga dia harus pindah dari ranting satu ke ranting lain supaya ketua. Padahal dia tak mampu untuk itu. Tapi mau. Maka Ramadan mendidik itu. Ketahuilah potensi diri kalian. Apa yang ada? Tadi Ustadz Sukri habis sholat. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Dia baca apa? Astaghfirullah. Habis itu baru subhanallah yang lain-lain. Saya tidak masuk pada kajian syariat karena saya tidak ahli dalam hal itu. Tapi kita pakai pemikiran yang sederhana. Kita kan baru siap sholat. Bersih. Kenapa? Istighfar. Itu karena kejujuran kita. Ya Allah, mana tahu ibadahku tadi belum sempurna menurutmu, ampuni ya Allah. Karena tak tahu kita apakah sholat tadi berterima atau tidak. Kalau makan, tahu nggak beda sebelum makan yang setelah makan? Tadi sebelum makan agak hoyong-hoyong, udah makan terang benderang, begitu siap makan baca apa? Kenapa alhamdulillah? Karena tahu kita, tadi lapar kali, hoyong kali, begitu makan, alhamdulillah, syukuri Allah. Ada sesuatu yang memberikan, ada pertanda kepada kita mana beda orang belum makan dengan beda orang sudah makan. Salat apa bedanya? Apakah setiap orang siap salat baik? Enggak juga. Kalau begitu, baca istighfar. Itulah potensi kejujuran itulah yang mengangkat kita untuk kita bisa memperbaiki diri. Maka Ramadan itu di situ. Nah, maka potensi yang pertama yang kita didik bahwa kita sama. Azhar Sitompul yang tadi katanya Ustadz, dosen, Sukri, dosen, ini Pak Rektor, semua ini. Ini kan jabatan amanah yang kita sandangnya apa ini? Ini kan jabatan sementara yang pakai SK-nya nih. Habis SK? Ada? Nggak ada.
Saya dulu sebelum Pak Firman menjadi rektor, agak mudah saya menelpon dia, karena apalagi dulu dia menjadi anggota BPH di Unifa. Tapi setelah dia jadi rektor, saya pun pikir juga menelponnya. Karena ada status dia kan rektor, takut-takut entah sedang rapat, takut entah sedang ini, entah pun HP-nya dipegang kan takut juga kita kan. Tapi kalau tak ada status rektornya, kalau jumpa, saya dulu pernah jumpa Pak Firman di jalan, Assalamualaikum. Berani saya, sekarang nggak berani kita. Karena ada malaikat rektor, cuma berapa lama? Satu periode paling lama, dua periode. Itu pun kalau PB mau ngasih, kalau enggak, kalau begitu status ini apa namanya? Menempel. Status yang hakikat itu apa? Apa? Kita ini semuanya adalah hamba. Ini pun hamba yang ada pada diri kita ini hamba abal-abalnya ini. Kok begitu? Coba cari ayat di Al-Quran. Ayat manalah yang ada mengatakan bahwa Azhar Sitompul ini hamba Allah? Coba cari. Dari sekian miliar makhluk Allah yang bernama manusia, baru satu yang Allah sebut jelas-jelas hambanya. Siapa? Subhanallazi asra. Nah, siapa itu? Nabi Muhammad. Cuma itu Pak Sadat yang diakui Allah hambanya langsung. Kita ini mengaku sama dengan tadi. Kenalkah Bapak dengan Pak Hardi Mulyono? Kenal. Apakah dia kenal dengan saya? Hah? Seluruh mahasiswa UMN yang dulu dia rektor, kenal nggak dengan dia? Kenal. Tanya di Hardi Mulyono. Kenal nggak dia dengan mahasiswa itu? Paling-paling saya dulu Pak. Oh iya Kak, waktu Bapak direktur saya masih Bapak. Oh. Nggak tahu. Tapi tak perlu juga dia mengenalkan diri kepada Pak Hardi Mulyono, mati-matian mengenalkan sebagai mahasiswa, cukup dia bilang. Tapi kita harus mati-matian menunjukkan kepada Allah, aku hamba. Apa materinya tadi? Pengakuan diri. Pengakuan diri. Mana media latihannya, mana media trainingnya? Ya puasa ini. Puasa inilah. Itulah maka tadi kita ini sama. Rektor tak ada, WR tak ada, dekan tak ada, ustadz ini. Yang ada manusia yang Allah sebut dengan hambanya, tapi belum diakuinya karena kita masih disuruh untuk mengakukan diri kepada dia sebagai hamba. Maka materi self training kita di Ramadan ini adalah membuktikan bahwa kita mau diatur. Itulah beda hamba dengan beda makhluk dengan Khalik. Kalau makhluk mau diatur, kalau Khalik yang pertama, potensi diri kenali dulu. Nah, sudah kenal, baru tengok. Selama ini mana yang dominan? Pujur atau takwa? Oh, takwa. Kalau takwa yang mendominasi selama ini, tugas kita tidak begitu repot memupuk takwa itu. Tapi kalau yang selama ini pujur, kalau bercakap bohong, berjanji bohong, aduh, ini untuk naik ke level muttaqin payah betul ini. Payah. Saya ulangi, kalau tadi takwanya sudah duduk, kita hanya membendung aja, mempertahankannya. Tapi kalau masih dominannya pujur, kelakuan udahlah tak bagus pula nanti dengarkan live streaming ini. Kan kelakuan pun entah macam mana, ini dipupuk dulu. Kalau begitu Ramadan yang kita buat ini kita upgrade
yang kurang ini supaya naik dia. Sehingga berakhir Ramadan, bujur yang kemarin tuh umpamanya iri, dengki, hasad, hasud, sombong, kikir, ini hilang. Maka kan kalau di training di IPA itu, kalau tingkat dasar itu hari pertama dan kedua sampai maksimal hari ketiga itu namanya dynamic group, harus pandai bercakap. Maka instrukturnya laga sana laga sini, begitu udah pandai cakap baru nanti baru ditata akalnya, ditata cakap mulutnya. Kalau tak pandai training, kalau tak pandai bercakap, itu tak lulus dia di mental training. Harus ada perubahan. Sekarang Ramadan ini ada nggak perubahan di masa Ramadan? Saya tanya dulu bapak-bapak ini orang mana lebih, tapi tahu salah kalian ya, nanti tak enak pula. Saya lah dulu. Nanti kadang-kadang kalau menuding, saya tak juga suka kepada ustadz yang membilangkan kau tuh kalau di ceramah, nggak cocok juga bagi saya itu. Kau nggak cocok. Lebih baguslah saya contohnya, nanti kalau merasalah. Saya punya uang, saya, tapi saya tanya bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak ini sekarang mengantongi uang 10.000, saya minta 1.000 untuk menyumbang masjid, mau bapak mengasih? Nah, coba saya tanya dulu yang hadir nih. Kalau ada uang kalian 10.000 sekarang di kantong, saya minta 1.000 boleh? Boleh. Lantas saya naikkan. Kalau ada uang kalian sekarang ini 100.000, saya minta 10.000. Hah? Masih mau ngasih? Masih. Ada 1.000.000, saya minta 100. Hah? 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 Kasih Pak ya. Ada uang 10 juta di rekening. Bapak kan sudah sekian puluh tahun kita mengabdi di UMN ini. Tak cantik ini musola lagi, mesti kita perbarui gini. Saya minta jujurlah bapak-bapak, siapa yang mau menyumbang 10% dari rezekinya? Setuju? Ada yang punya uang 10 juta di rekening. Ada yang mau keluarkan 1 juta? Hah? Berat ya? 10.000, 1.000 mau. 100.000, 10.000 mau. 100.000, 1 juta, 100.000 masih mau. 10 juta? Kalau ada tukang becak di depan tuh, ikut kebetulan sholat di sini, kan boleh kan orang luar sholat? Tak ada permintaan, cuman karena ada tabung jalan, dimasukkannya lah 1.000. Ada dosen, mahasiswa lah kita bilang, masukannya 1.000. Ada dosen 10.000. Ada level pimpinan, begitulah. Kalau diukur matematikanya antara tukang becak, dosen, mahasiswa, pimpinan tadi, range-nya tetap 10%. Mulia mana? Mulia dosen atau mulia tukang becak? Hah? Lantas apa kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Gelar doktor saya nih nggak ada. Ketika Allah meminta, kau hambaku kan Azhar, ya, kasih kau kemudahan. Sekali ceramah kau sekian ratus ribu, tidak pakai keringat, tak ada capek-capek. Tukang becak itu kukas tenaga, setengah hari dapatnya 100.000, tak dapat. Menyumbang tukang becak yang berkeringat itu, menyumbang ajar si Tumpul yang doktor, yang dosen hebat tuh, yang baru ceramah. Satu hari kalau 2 kali ceramah, saya nggak perlu bilang berapa. Lantas apa bedanya saya dengan tukang becak? Nggak ada Pak. Kalau begitu di mana takwa kita? Kenapa sombong? Hah? Pak Sadat, wakil rektor 1,
Tunjangan berapa? 10 juta ya? Lebih. Mahasiswa berapa? Kalau dia nyumbang dari mahasiswa sama. Di mata Allah sama, nggak ada. Nah, ini kan perlu pengenalan diri. Kenapa banyak masjid terbengkalai di Medan? Karena seperti itu. Jadi saya buka tadi itu bukan untuk mempermalukan kita, untuk menengok, oh ternyata aku nih pelit rupanya. Oke, turun, kita buat contoh. Siapa sini masih punya emak? Berapa bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik saudara sudah sisihkan untuk THR emak? Berapa? Hah? Ada sini yang sudah menyiapkan THR emaknya 10 juta? Tak ada. 1 juta? Belum tentu. Coba. Mak kita tuh berapa miliar sudah dihabiskannya duit dia untuk kita? Miliar loh. Miliar. Kok miliar, Ustaz? Susu lembu berapa sekaleng? Cari susu ibu. Berapa juta harganya tuh kita minum. Kita makan enak, dia tak makan enak. Berapa tahun kita disapihnya? Meninggal dia, Allah maghfirlah pun tak kita kasih. Lantas apa kita minta sorga? Mau bilang apa? Nggak ada. Potensi inilah yang mau kita gali di Ramadan. Baru kita latih. Jangan eksternal instruktur kita masukkan. Kita instruktur diri sendiri. Nah, maka kalau sudah begini, tak ada orang yang sombong. Saya dulu mula-mula jadi dokter tahun 2010 ya agak apa juga lah sedikit. Hebat aku dari luar negeri, di kampung pula saya kan, orang kampung. Tapi nggak ada apa-apanya kok. Potensi-potensi itulah yang mau kita training. Maka siapakah yang men-training kita? Siapa yang training kita? Apa materinya? Ya potensi kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Kalau ini berhasil, barulah kita diangkat Allah dari amanu menjadi muttaqin. Medianya puasa, Bapak. Puasa ini berat, tidak ringan. Puasa ini berat kali, menahan. Mana lebih enak, mengangkat atau menahan? Hah? Mengangkat. Itu kan tangga. Coba nanti ambil air 1 ember, angkat dari bawah. Ya kan? Sampai itu. Tapi bukan satu drum, satu ini galon, angkat. Pelan, berhenti, naik pelan. Galon yang tadi itu merengkan, tahan begini. Hah? Mana lebih capek, ngangkat atau menahan? Menahan, Bapak. Kita ini sedang disuruh oleh Allah menahan. Mana apa? Menahan kemauan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah mohon ampun kepada semua nama yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak sopan, saya minta izin. Itu merupakan penghormatan disebut nama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Ramadan ini kepada kita. Kita menjadi orang yang mukmin, diangkat Allah jadi muttaqin. UMN ini menjadi berjaya. Siapapun yang telah berjuang dulu untuk Al-Wasliyah dan kita sekarang mempertahankan kemurnian Wasliyah ini, Allah berikan keberkahan yang sama sehingga Wasliyah ini menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.